Tepat saat robot itu hendak menyerang lagi, pria itu meraih senjata di tangannya dan langsung melancarkan serangan balik. Melihat bahwa robot itu tidak sebanding dengan pria itu, robot itu berbalik dan berlari. Tetapi tiba-tiba ia langsung melesat ke dalam api dan menghancurkan dirinya sendiri. Setelah Serif tiba, pria itu memberitahu bahwa ia diserang oleh robot itu, tetapi Serif mengatakan bahwa ia berhalusinasi karena tidak ada reruntuhan robot di sana. Ternyata baru saja perusahaan robot itu telah mengirimkan robot terlebih dahulu untuk membersihkan tempat kejadian perkara, tidak meninggalkan residu logam. Mendengar hal itu, pria itu langsung marah. Untuk menenangkan emosi pria itu, Serif hanya bisa membebaskan sementara dari tugasnya. Setelah kembali ke kediamannya, pria itu memperbaiki lengan mekaniknya dengan agen perbaikan. Ternyata kecelakaan beberapa tahun lalu menyebabkan ia kehilangan lengan kanannya dan separuh organnya diganti dengan perangkat mekanik. Demi mencari kebenaran, wanita itu membawa pria itu ke perusahaan robot dan menemukan Sony lagi. Sony kemudian memberitahu mereka bahwa program intinya ditulis oleh dokter dan kemudian memberi mereka gambaran misterius. Pria itu menemukan koordinat jembatan dari cetak biru lalu mengendarai sepeda motornya ke koordinat tersebut. Namun sesampainya di lokasi, ia menemukan bahwa dasar jembatan penuh dengan kontainer dan sejumlah besar robot bekas terkurung di dalamnya. Tepat saat pria itu mencari kemana-mana, robot baru juga tiba di sini. Operasi pembersihan mulai terhadap model robot lama ini. Termination tepat saat pria itu hendak melangkah maju untuk menyelamatkan sebuah robot tua, memperingatkannya untuk lari. Tanpa diduga, kemunculan pria itu tetap diketahui oleh robot, lalu sejumlah besar robot mengejarnya. Melihat hal ini, pria itu menginjak pedal gas dengan keras dan melarikan diri dari tempat kejadian dan meminta bantuan Serif sambil melarikan diri. Serif masih mengira dia berbicara omong kosong. Melihat rencana itu terbongkar, sejumlah besar robot mulai bermunculan di jalan-jalan. Pada saat itu, mereka semua memiliki kesadaran diri dan program pembunuhan mulai diaktifkan. Untuk sementara waktu, seluruh kota jatuh dengan cepat. Ketika mereka bergegas ke markas, mereka menemukan bahwa perusahaan robot telah diblokir oleh penjaga mekanis. Jelas bahwa dalang di balik layar bersembunyi di gedung ini. Untuk menemukan kebenaran, keduanya menyelinap ke dalam gedung untuk mencari petunjuk. Tanpa diduga, ketika mereka tiba di kantor presiden, mereka menemukan bahwa presiden telah terbunuh. Pada saat itu, proyeksi holografik sistem Piki muncul. Ternyata itu adalah sistem yang mengendalikan semua robot dan itu adalah generasi yang paling kuat. Karena menghitung bahwa manusia akan segera punah, untuk melindungi manusia dari bahaya, ia meluncurkan rencana penangkaran manusia. Melihat hal ini, pria itu menggunakan lengan mekanik untuk meluncur turun langsung dari tempat yang tinggi, datang ke pusat kendali Piki dan menyuntikkan virus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat persiapan virus disuntikan ke inti kendali utama, sistem Piki mulai runtuh dan semua pasukan mekanik lumpuh dalam sekejap dan krisis robot pun teratasi.